Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pioneer TPS untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran ekonomi di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Palembang pada tahun ajaran 2019-2020. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu seperti yang kita ketahui, pendidikan ialah usaha yang sadar, sehingga timbulnya proses pembelajaran dan juga timbulnya mata pelajaran. Nah, penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik dikarenakan kurangnya pemahaman dalam materi akuntansi. Bagi peserta didik, untuk mengerjakan soal-soal akuntansi diperlukan waktu yang lama dan juga harus dapat memahami, menghitung dan mencatat transaksi-transaksi yang tertera dengan teliti dan juga apabila ada kesalahan dalam mencatat harus mengulangi dari awal. Sehingga di sini peneliti ingin melakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran Think Pioneer. Adapun identifikasi masalah dari proposal penelitian tindakan kelas ini yaitu keaktifan dan motivasi peserta didik masih rendah dan juga guru hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran dan banyak peserta didik yang masih kesulitan dalam mengerjakan soal latihan ekonomi dan hasil belajar peserta didik yang belum maksimal. Kemudian tujuan dari penelitian proposal tindakan kelas ini yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pioneer ini dapat meningkatkan hasil belajar ekonomi pada siswa kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Palembang pada tahun pelajaran 2019-2020. Dan juga manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini diharapkan dapat digunakan untuk referensi penelitian yang akan datang dengan sehubungan hal yang sama. Nah, untuk manfaat praktisnya bagi guru, penelitian tindakan kelas ini diharapkan memberikan sumbangan kepada guru agar lebih terampil dalam mengajar dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Untuk siswa dapat digunakan sebagai informasi pentingnya untuk membuat kondisi pembelajaran yang menarik. Bagi institusi memberikan masukan dan juga saran. Selanjutnya masuk ke kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengertian hasil belajar. Prestasi belajar merupakan upaya seseorang dalam menentukan suatu hasil belajar dari semua kegiatan pembelajaran berdasarkan kapasitas seseorang. Selanjutnya yaitu indikator hasil belajar. Nah, indikator hasil belajar ini ada dua, yaitu ada tiga, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, kognitif di sini meliputi pengamatan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan juga sintesis. Sedangkan afektif di sini yaitu ranah rasa seperti penerimaan, sambutan, apresiasi, internalisasi, dan juga karakterisasi. Yang ketiga yaitu psikomotor. Nah, psikomotor ini yaitu ranah karsa seperti keterampilan dan juga kecakapan ekspresi secara verbal. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di sini ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Selanjutnya yaitu pengertian model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran di sini yaitu waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Model-model pembelajaran tradisional kini mulai ditinggalkan berganti dengan model yang lebih modern. Berdasarkan kesimpulan, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis model pembelajaran. Nah, di sini jenis-jenis model pembelajaran ada tiga, yaitu kompetensi, model individual, dan juga pembelajaran secara kooperatif.
Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif tipe think, tank, share. Adapun langkah-langkahnya yaitu guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada semua kelompok. Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya. Dan yang terakhir, kedua pasangan bertemu kembali dan dalam kelompok berempat. Siswa mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangan think, tank, share. Nah, di sini kelebihannya yaitu meningkatkan pencurahan waktu dan tugas, kemudian memperbaiki kehadiran, dan juga angka putus sekolah berkurang, sikap apatis berkurang, penerimaan terhadap individu lebih besar, dan juga hasil belajar lebih mendalam dan meningkatkan kebaikan budi. Nah, kelemahan model pembelajaran kooperatif think, tank, share ini tidak selamanya mudah bagi siswa untuk mengatur cara berpikir secara sistematik dan juga lebih sedikit ide yang masuk. Jika ada perselisihan tidak ada penengah. Kemudian jumlah siswa yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok dan juga jumlah kelompok yang terbentuk banyak dan menggantungkan pada pasangan. Yang terakhir yaitu pengertian hasil belajar ekonomi. Nah, di sini pengertian hasil belajar ekonomi yaitu yang telah diuraikan bahwa hasil belajar akuntansi adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran baik dalam bentuk kognitif, afektif maupun psikomotor. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Nah, di sini subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Palembang tahun pelajaran 2019-2020 yang berjumlah 32 peserta didik. Sedangkan untuk objek penelitiannya adalah pembelajaran ekonomi. Nah, kemudian setting penelitiannya. Setting penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Palembang tahun ajaran 2019-2020 yang beralamat di Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Lorong Hiba 2, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Waktu pelaksanaannya ini pada saat pelajaran ekonomi berlangsung. Yang selanjutnya yaitu model penelitian. Model penelitian di sini ada 4 yaitu rencana, tindakan, pengamatan dan juga refleksi. Nah, adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif. Kemudian instrumen penelitian yaitu lembar tes dan juga lembar observasi dan juga teknik pengumpulan data yaitu observasi dan tes. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.